nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah kali ini sudah selayaknya dan sepantasnya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita, sehingganya dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu kita mampu melangkahkan kaki kita menuju masjid yang diberkahi ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang telah ditetapkannya, yaitu ibadah solat Jumat. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah kali ini saya mengajak diri saya pribadi dan para hadirin sekalian untuk muhasabah diri atau introspeksi diri, menengok kembali apa yang telah kita lalui pada tahun-tahun kemarin, apa yang telah kita perbuat pada hari-hari sebelumnya, untuk kita timbang adakah yang telah kita lakukan telah mampu menambah nilai kebaikan kita untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, atau masih banyak kekurangan-kekurangan kita sehingga ke depannya kita perlu memperbaiki kualitas kehidupan kita, baik itu untuk urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Marilah kita muhasabah diri agar hari ini kualitas kehidupan kita lebih baik dari kemarin, baik secara ibadah kita kepada Allah ataupun hubungan kita kepada manusia dan diri kita. Jikalau dalam muhasabah ini kita jumpai diri kita sama dengan hari-hari kemarin, maka kita termasuk orang yang rugi. Jikalau dalam muhasabah ini kita jumpai diri kita justru lebih buruk dari hari kemarin,
maka kita termasuk orang-orang yang celaka. Maka disinilah pentingnya memuhasabah diri, agar kita bisa menimbang dan mengukur serta merenungkan tentang keburukan-keburukan diri yang perlu ditinggalkan dan kebaikan-kebaikan yang perlu ditingkatkan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita selaku hamba-hambanya yang mengaku beriman untuk memuhasabah diri tentang amal-amal apa yang telah kita lakukan untuk masa depan kita. Dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-18 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus memuhasabah diri kita? Tentunya ini sebuah pertanyaan. Karena waktu yang Allah sediakan dalam hidup di dunia ini singkat dan terbatas. Ada 3 waktu di dunia ini, yaitu hari kemarin yang telah kita beramal di waktu itu dan meninggalkan jejak kebaikan atau keburukan. Yang kedua, hari ini yang masih Allah beri kesempatan kita untuk kita gunakan dalam kebaikan atau keburukan. Dan hari esok yang masih misteri, apakah kita tetap hidup atau Allah tutup kesempatan kita beramal. Adapun hari-hari kemarin hanya bisa kita sesali atau kita syukuri. Kita sesali karena buruknya amal, atau kita syukuri karena berbagai kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan apa yang terjadi hari ini pada diri kita yang berdampak baik atau buruk, bisa jadi adalah karena apa yang kita perbuat kemarin. Adapun hari ini adalah hadiah kenikmatan waktu yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita menengok dan memperbaiki kesalahan-kesalahan di hari kemarin, atau kita tingkatkan amal-amal kebaikan yang sudah kita kerjakan. Dan hari esok adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masih hidup atau tidak? Karena bagi orang yang beriman dan memiliki akal, hari esok hanyalah akibat yang kita tuai dari amal-amal kita di hari ini dan hari kemarin. Oleh sebab itu, wajib kita syukuri sisa waktu yang Allah berikan kepada kita dengan memuhasabah diri, agar bisa beramal lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang.
Ingat, kematian adalah batas. Batas berakhirnya sebuah harapan. Kematian adalah keputusasaan dan penyesalan. Masing-masing kita berjalan menuju kematian yang sudah pasti, di mana setelah kematian waktu terhenti bagi seorang hamba. Ia hanya mengalami kedua keadaan saja, bahagia atau sengsara. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gunakanlah sisa waktu yang ada, gunakan kesempatan-kesempatan yang masih tersisa di dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita akan 5 kesempatan yang Allah berikan kepada kita agar dipergunakan sebaik-baiknya untuk kehidupan masa depan. Igtanim hamsan qabla hamsin, kata Rasulullah. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, sababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu muda adalah karunia yang Allah berikan, di mana waktu ini Allah berikan puncak kesehatan, kelonggaran, kesempatan, dan luasnya akal. Maka gunakan karunia tersebut untuk meraih puncak-puncak amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak di akhirat kita mendapat perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang sulit dan berat di hari hisab. Dalam hadis ada 7 golongan yang mendapat naungan di hari yang berat itu, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 golongan itu yang mendapat naungan adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, wahai para pemuda, kami berwasiat dari mimbar ini, gunakan waktu mudamu, karena waktu muda itu ada batas kadaluarsanya, dan akan tiba masa tuamu di mana tenaga, akal, dan kesehatanmu menurun dan semakin melemah. Yang kedua, Rasulullah mengingatkan, wasihataka qabla saqamika. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kesehatan adalah kenikmatan yang berlimpah, yang melebihi harta dunia. Berapa banyak manusia menghabiskan hartanya hanya untuk membeli kesehatan. Bahkan udara yang berupa oksigen yang gratis dari Allah Subhanahu wa taala, ia harus membayarnya karena ada masalah dengan paru-parunya. Belum lagi kenikmatan kesehatan yang lainnya. Banyak manusia berlomba-lomba mencari harta sampai sakit, kemudian ia harus membayar kesehatannya dengan harta yang ia cari. Ini sebuah ironi yang kadang terjadi. Maka kesehatan yang Allah berikan ini, pergunakanlah dalam rangka ketaatan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina la yas'alullaha afiyata illa a'tahu khairan minad dunya jami'a.
Sesungguhnya tidaklah seorang mukmin memohon kepada Allah tentang kesehatan kecuali Allah akan memberinya sesuatu yang lebih baik daripada harta dunia seluruhnya. Yang ketiga, Rasulullah mengingatkan, wa ghinaka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kekayaan adalah kelebihan yang Allah karuniakan kepada siapa saja dari hambanya yang ia kehendaki. Maka jikalau ada di antara kita yang Allah beri kelebihan kenikmatan berupa kekayaan, maka gunakan itu untuk meraih ridha Allah dan surga. Jangan sampai setelah habis harta atau usianya ia menyesal, sebagaimana firman Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau menunda kematianku, tentu aku akan bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Yang keempat, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita tentang waktu adalah wa faragaka qabla sulika. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Banyak waktu luang yang kita sia-siakan bukan dalam rangka menambah amal soleh, kadang kita gunakan dalam hal-hal yang sia-sia, bahkan bermaksiat. Padahal salah satu ciri penghuni surga Firdaus adalah orang beriman yang meninggalkan perkara yang sia-sia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan yang sia-sia. Yang kelima, yang terakhir, wa hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang matimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah yang terakhir yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, yaitu hidup sebelum mati. Karena kedatangan kematian tidak bisa dimajukan dan tidak bisa juga dimundurkan, sebagaimana firman Allah, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat memiliki ajal atau batas waktu, maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat minta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maka wahai yang telah berlalu masa mudanya, wahai yang telah berkurang kesehatannya, wahai yang telah habis hartanya, ingat, kesempatanmu masih ada selama nikmat usia belum dicabut. Bisa jadi masa muda kita telah berlalu, kesehatan sudah berubah jadi sakit-sakitan, kekayaan pun telah habis.
yang tersisa hanya masa tua dan penyesalan. Amal pun mungkin tak banyak, ibadah tak lengkap, salat bolong-bolong, akan tetapi selama nafas masih berhembus, kehidupan masih Allah karuniakan, maka gunakan itu untuk memuhasabah diri, bertobat dan beristighfar, dan kembali kepada ketaatan kepada Allah. Insya Allah, Allah terima taubat kita. Jangan sampai ketika ajal mulai datang baru sadar, kemudian baru mau bertaubat. Ketika semua itu terjadi, maka pintu taubat telah tertutup. Allah berfirman, "Walaisatil taubatu lilladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut faqala inni tubtul an." Dan tobat itu tidaklah diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan terus-menerus hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah sekelumit khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bisa menjadi renungan bagi kami dan yang hadir, agar segera memuhasabah diri, menghitung amal kita kemarin untuk kita perbaiki hari ini dan di masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.